Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa hari ini? Saya, Pak. Silakan, Nak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak Bapak, kita mengingat kembali kesepakatan kelas. Bapak mengulang tujuannya supaya anak-anak mengingat apa yang telah kita sepakati minggu lalu. Bapak bacakan ya. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. 2. Kami murid yang semangat belajar. 3. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Semoga ini bisa dilaksanakan ya pada pagi hari ini. Anak-anak Bapak mau bertanya bagaimana perasaan anak-anak hari ini. Silakan menggunakan Jamboard yang telah linknya Bapak kasih di Google Chat. Perhatikan di sini pakailah stick note, tulislah nama, kemudian pilihlah warna yang kalian mewakili perasaan hari ini. Yang warna hijau itu sangat bahagia. Yang warna kuning bahagia. Yang warna biru cukup bahagia. Warna pink sedih. Dan yang warna orange sangat sedih. Silakan diisi. Bapak melihat di sini perasaan anak-anak Bapak yang memilih warna hijau sangat bahagia, yaitu Nila dan Andreas. Yang memilih bahagia yang warna kuning yaitu Jessica, Justin, dan Rausika. Kemudian yang memilih warna biru cukup bahagia yaitu Alvin dan Nicholas. Di sini anak-anak Bapak semuanya bahagia dan tidak ada yang sedih. Semoga setiap hari anak-anak Bapak selalu bahagia. Anak-anak, hari ini kita belajar mata pelajaran informatika. Apa yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kita perhatikan kompetensi dasarnya sebagai kemampuan kita yang harus kita dapatkan. 3.4 memahami cara kerja dari objek-objek lingkungan pemrograman visual. 4.4 membuat sebuah program sederhana di lingkungan pemrograman visual. Tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak, setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, murid dapat memahami cara kerja objek-objek pemrograman Visual Script dalam bentuk diagram alur. Murid mampu membuat program animasi bergerak dengan menggunakan pemrograman Visual Script yang tepat. Hari ini kita belajar aplikasi Sketch melalui online ya. Bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan laptop. Di sini kamu ketik dulu browsingnya scratch.edu yang ada huruf S-nya di depan. Nah, di sini banyak sekali tutorial-tutorial, sumber-sumber belajar yang bisa kamu pelajari sesuai bakat minat kalian masing-masing. Bisa di sini kamu pilih misalnya story. Diklik story-nya.
Di situ ada video tutorialnya, ada yang kinetis yaitu bisa menggunakan kartu flash ya. Kalau anak-anak yang kinetis bisa menggunakan kartu flash, dan yang suka membaca bisa menggunakan guide dokumen tutorial. Bisa lihat di sini. Ini dia ya kartu flashnya. Jadi bagi yang siswa mau melihat kartu flash bisa di sini. Kemudian bagi anak-anak yang suka membaca, di sini ada petunjuk tutorialnya ya, petunjuk tutorialnya ya, atau guidesnya ya, di sini bacaannya. Kemudian kalau ada yang suka menonton video di sini ya, ada videonya, kita bisa buka di sini videonya step by step. You can use Scratch to make a Di chase sini game. kita bisa To menggunakan start, tombol kiri, let's pick a kanan, backdrop. atas, bawah, dan kita bisa memilih Now let's pick a sprite. latar belakang kita. I'll Dan choose the juga bisa octopus. memilih Let's make it move when I press the arrow keys. animasi When I press the orangnya right arrow atau key, we can make it move right. hewan ya. Dan terakhir yang di sini ada blok And left arrow to diagram move left. alurnya untuk membuat codingnya. Let's add a sprite to chase. I'll choose Nah, the kalau kita star. mau rubah Let's make this sprite move around randomly. dia bisa berjalan ya secara otomatis, kita bisa menggunakan bantuan coding bendera ya. Ditekan benderanya dulu hijau, dia bergerak. Click the green arrow to see this code and to see what else you might add to your game. Nah, itu video tutorialnya ya. Kita bisa melihat video tutorial yang lain itu di sebelah kiri atas di samping edit. Ini sini tutorialnya banyak ya, ini dia banyak ya. Ada yang bisa animasi, ada yang seni. Ini animasi ya, ini seni ya. Musik, ada yang musik ya, musik. Ada yang games ya, atau membuat cerita stories, bisa cerita di sini ya. Itu dia. Nah, itulah tentang pelajaran kita hari ini. Jadi Bapak hanya memberikan demonstrasinya saja. Selanjutnya kalian tonton sendiri videonya, kalian pilih sendiri videonya yang cocok dengan kalian punya minat ya. Juga sumber-sumber belajarnya banyak, ada siswa yang bisa memilih. Kalau suka membaca ada bacaan tutorialnya. Kalau ada yang suka video, ada video tutorialnya ya, audio juga ada. Kemudian bagi siswa yang kinetis bisa memilih kartu flash ya. Demikianlah pelajaran dari Bapak hari ini. Semoga ini menjadi hari yang bahagia dan kalian bisa belajar animasi dengan kemampuan kalian yang kalian miliki, yang kalian suka, hobi kalian, minat kalian disesuaikan di sana. Jadi Bapak tidak memberikan satu patokan bahwa harus seperti ini, tidak. Terima kasih. Kita lanjut pelajaran berikutnya. Setelah melihat dan menonton video tutorial yang Bapak jelaskan, maka anak-anak akan diberi tugas. Anak-anak bisa menggunakan sumber belajar bagi murid yang suka menonton video. Ada sumber video belajar. Bagi anak-anak yang suka membaca, ada bentuk bacaan PDF.
berupa materi. Dan materi di situ ada berbagai macam tutorial juga. Bagi anak-anak yang suka kartu flash, ya, rangkuman, anak-anak bisa membaca kartu flash itu. Situ ada 10, ya. Nah, anak-anak bisa memilih pembuatan animasi sesuai dengan minat dari murid, ya. Anak-anak bisa suka memasak, ya silakan buat animasi memasak. Kalau suka bermain game, anak-anak bisa membuat animasi membuat game. Anak-anak suka menanam pohon, bisa membuat animasi membuat pohon atau menanam, ya. Jadi berbagai aktivitas pembuatan animasi Bapak serahkan kepada kalian. Nanti bila sudah selesai akan dilakukan observasi penilaian. Di sini perhatikan. Bapak kasih waktu 3 minggu, ya. Minggu depan Bapak akan melihat bagaimana cara kerja objek pemrogram Visual Sketch. Walaupun anak-anak belum selesai mengerjakannya, masih setengah atau sebagian Bapak mau lihat. Kemudian minggu depannya lagi, 2 minggu kemudian, Bapak mau lihat bagaimana kalian menggunakan diagram sketch blocknya, ya. Kemudian minggu ketiga, Bapak akan melihat bagaimana kalian mempresentasikannya dan mendiskusikannya dalam kerja kelompok. Nanti di situ ada gallery walk, bisa kawan-kawan melihatnya. Tugas yang Bapak kasih itu harus dikerjakan. Karena itu menjadi murid-murid belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugasnya yang diberikan oleh Bapak di rumah. Bapak berharap nilai tugas kalian, nilai ujian kalian yang belum maksimal waktu UH1 bisa sekarang dilakukan dengan meningkatkan tugas-tugas itu dikerjakan dengan baik dan benar. Pada hari ini sudah selesai. Siapa yang mau melakukan refleksi belajar hari ini? Saya, Pak. Apa yang kamu pelajari pada hari ini? Hari ini saya mempelajari animasi menggunakan aplikasi Scratch. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Saya bahagia, Pak. Kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa penutup? Saya, Pak. Silakan, Nak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Refleksi 5 menit oleh calon guru penggerak Tony Ria. Saya sampaikan perasaan saya selama pembelajaran selalu bahagia. Di dalam pembelajaran saya menggunakan 2 konsep. Yang pertama, memetakan kebutuhan belajar murid, dan yang kedua, menggunakan kemampuan kompetensi emosional sosial. Tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya, yaitu kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keinginan tahuan ataupun hasrat dalam diri seorang murid, itu disebut minat. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka
untuk bekerja dengan cara mereka sukai merupakan profil belajar. Saya juga mempelajari bagaimana menggunakan konsep kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial emosional terdiri 5 kompetensi, mulai dari kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berhubungan sosial, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di dalam perencanaan pembelajaran saya akan membuat RPP yang di dalamnya mengandung pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari unsur konten atau proses atau produk. Dan juga saya memasukkan 2 kompetensi dari 5 kompetensi sosial emosional. Dalam aksi nyata, saya memetakan kebutuhan belajar murid melalui minat murid. Murid dapat membuat tugas sesuai dengan minatnya, sesuai kondisinya, apa yang ingin mereka kerjakan dalam tugas membuat animasi. Kedua, dalam memeta kebutuhan belajar murid, saya juga menggunakan profil belajar murid. Bila murid lebih suka belajar menggunakan video atau audio, sudah saya berikan 10 video yang dapat mereka tonton. Bagi murid yang suka membaca, saya sudah membuat modul dalam bentuk PDF petunjuk tutorial yang dapat dibaca oleh murid. Dan bila murid suka menggunakan gerakan kinetis, mereka telah disediakan kartu flash yang dapat mereka baca dengan cepat. Setelah saya memetakan kebutuhan belajar murid, selain itu saya juga menerapkan kemampuan emosional sosial. Sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran selesai, saya mengajak murid untuk menenangkan emosionalnya melalui doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian, saya mengajak murid untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang harus dikerjakan di rumah. Serta saya juga mengajak untuk bangkit kembali memperbaiki nilai-nilai tugas yang telah sempat nilainya tidak baik, dan ini menjadi pelajaran bagi mereka untuk bangkit mengerjakan tugas yang diberikan sekarang agar mereka mendapat nilai yang lebih maksimal. Saya mempunyai rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya di kelas saya dengan memperhatikan pembuatan RPP menggunakan semua kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran dan juga menggunakan unsur diferensial baik konten, proses, dan produk. Terima kasih.